Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Umi Salamah dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang tarekat atau thariqat yang terorganisir di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian thariqat atau tarekat. Jadi, kata tarekat berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, cara, keadaan, mazhab, aliran, goresan atau garis pada sesuatu, tiang tempat berteduh, tongkat payung, atau yang terkenal dari suatu kaum. Sedangkan istilah tarekat dalam ilmu tasawuf mempunyai dua makna. Yang pertama, cara mendidik akhlak dan jiwa bagi mereka yang menempuh hidup sufi. Makna ini ada sekitar abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Jadi definisi dari makna ini, tarekat itu masih bersifat teoritis, yaitu tarekat menjadi pedoman untuk memperdalam syariat sampai pada hakikatnya melalui tingkatan pendidikan tertentu. Makna yang kedua adalah suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani pada segolongan kaum muslimin menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Makna ini ada pada abad ke-3 Hijriah. Definisi dari makna ini, tarekat adalah suatu kelompok persaudaraan yang didirikan menurut aturan dan perjanjian tertentu, di mana kelompok-kelompok ini berfokus pada praktek ibadah dan zikir secara kolektif yang terikat oleh aturan-aturan tertentu, di mana aktivitasnya bersifat duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya adalah sejarah tarekat. Sejarah tarekat terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama terjadi pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Nah, di sini masyarakat mengalami perubahan besar dari aspek sosial dan ekonomi. Jadi kondisi masyarakat pada abad pertama Hijriah ini pasca Nabi Muhammad dan para sahabat itu mengalami perubahan yang sangat besar dari aspek sosial dan ekonomi. Kemudian dalam bidang spiritual, mereka lebih suka membicarakan teologi dan formula syariat sehingga mulai melupakan persoalan-persoalan kerohanian. Kemudian tasawuf muncul karena kekhawatiran terhadap perubahan mental masyarakat. Jadi para sufi memandang bahwa pola hidup masyarakat itu sudah berbeda. Masyarakat lebih suka hidup dengan bermegah-megahan daripada dengan kesederhanaan. Tokoh dari periode pertama ini ada Hasan al-Basri dengan konsepnya yaitu khauf dan Rabi'ah al-Adawiyah dengan konsepnya yaitu cinta. Jadi ajaran tasawuf periode itu bercorak akhlaki, yaitu pendidikan moral dan mental untuk membersihkan jiwa dan raga dari pengaruh duniawi. Kemudian pada periode kedua atau sekitar abad ketiga dan keempat Hijriah, ajaran tasawuf memasuki babak baru. Jadi tidak hanya terbatas pada pembinaan moral seperti yang diajarkan pada periode pertama. Dan sebenarnya pada periode kedua ini adalah cikal bakal munculnya tarekat, karena menurut pandangan Hamka, periode ini ilmu tasawuf telah berkembang dan memperlihatkan isinya yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu gaib atau metafisika. Kemudian pada periode ketiga yang berlangsung pada abad ke-5 Hijriah, tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi yang sebenarnya sudah berkembang di periode kedua, pada periode ketiga ini mengalami pembaharuan. Tasawuf Sunni semakin berkembang, sedangkan tasawuf falsafi ini malah tenggelam. Tetapi nanti tasawuf falsafi ini akan muncul kembali. Nah, pada periode ini, tarekat dalam pengertian kelompok zikir dan baru muncul menjadi kelanjutan kaum sufi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan silsilah tarekat yang selalu dihubungkan dengan nama pendiri atau tokoh sufi yang lahir pada masa itu. Pada periode ini, terjadi kehampaan spiritual sehingga tarekat mulai bermunculan untuk mengembalikan semangat dengan melakukan usaha pendekatan diri kepada Allah, yaitu dalam bentuk tarekat. Kemudian pada periode keempat,
sekitar abad ke-6 Hijriah dan seterusnya. Pada periode ini tasawuf falsafi sudah muncul secara sempurna. Yang sebelumnya pada periode ketiga tasawuf falsafi ini tenggelam, tetapi pada periode ini muncul kembali dengan sempurna. Munculnya tasawuf falsafi dan berkembang dengan sempurna ini terlihat dari tulisan Ibnu Arabi dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Ajaran tasawuf ini sudah cukup detail dan mendalam dari segi praktek, pengajaran, dan ide. Gerakan tarekat sebenarnya diawali pada abad ke-6 Hijriah. Jadi, hasil kajian dari sebagian penulis bahwa lahirnya gerakan tarekat ini sebenarnya diawali pada abad ke-6 Hijriah ini. Abad ke-6 Hijriah terjadi perubahan arah dalam perkembangan tarekat. Dengan munculnya kelompok-kelompok tarekat yang diawali dengan datangnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sistem tarekat Qadiriyahnya, sekaligus ini menjadi tarekat pertama. Kemudian selanjutnya macam-macam tarekat di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali tarekat yang ada di Indonesia. Ada sekitar 40 lebih tarekat. Namun di sini saya hanya akan memaparkan beberapa tarekat yang lebih diterima di masyarakat atau lebih banyak pengikutnya daripada tarekat-tarekat yang lain. Yang pertama adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan banyak tersebar di daerah timur Tiongkok sampai ke Pulau Jawa. Pengaruh tarekat ini cukup meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manakib atau manakiban pada acara-acara tertentu. Naskah asli manakib ini berbahasa Arab dan berisi tentang riwayat hidup dan pengalaman Sufi Abdul Qadir Jailani yang ditulis sebanyak 40 episode. Dan tujuan membaca manakib ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dan sebab keramatnya. Selanjutnya adalah tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini didirikan oleh Zahiruddin di Khurasan dan merupakan cabang dari tarekat Suhrawardi yang didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawardi. Tarekat ini pada awalnya tersebar di Banten oleh Syekh Yusuf Al-Khalwati Al-Makassari pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Tarekat ini punya banyak pengikut di Indonesia, mungkin karena suluk dari tarekat ini sangat sederhana dalam pelaksanaannya. Dan untuk membawa jiwa dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, itu harus melalui 7 tingkat, yaitu nafsu amarah, lawamah, mulhammah, mutmainnah, rodiyah, marbiyah, dan nafsu kailah. Selanjutnya adalah tarekat Rifaiyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Rifai atau yang bernama lengkap Abul Abbas Ahmad bin Ali Rifai. Tarekat ini banyak tersebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. Ciri dari tarekat ini adalah penggunaan tabuhan rebana dalam wiridnya yang diikuti dengan tarian dan permainan debus, yaitu menikam diri dengan sepotong senjata yang tajam dan diiringi dengan zikir-zikir tertentu. Permainan ini berkembang di daerah Tanah Sunda, khususnya Banten, Jawa Barat. Selanjutnya adalah tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari. Dia disebut Naqsyabandi karena ia ahli dalam memberikan lukisan kehidupan yang gaib. Tarekat ini banyak tersebar di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Minangkabau. Dan tarekat ini banyak dibawa oleh Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Kurdi sehingga dikenal dengan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Selanjutnya adalah tarekat Samaniyah yang didirikan oleh Syekh Saman. Tarekat ini banyak tersebar luas di daerah di Aceh, Jakarta, Palembang, dan daerah lainnya di Sumatera. Ciri dari tarekat ini adalah zikirnya dengan suara keras dan melengking, khususnya ketika mengucapkan lafal La ilaha illallah, yang juga dikenal dengan nama Rotib Saman, yang hanya mempergunakan kata hu yang artinya dia Allah.
Selanjutnya adalah Tarekat Al-Haddad. Tarekat ini didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ia lahir di Tarim, yaitu sebuah kota yang terletak di Hadramaut, Yaman. Ia adalah pencipta Ratib Haddad. Ia juga mengarang kitab ilmu tasawuf yang berjudul Nasyayuhud Diniyah, yang artinya nasihat-nasihat agama, dan Al-Mu'awanah fi Suluk Thoriq Akhirah, yang artinya pendukung mencapai hidup di akhirat. Tarekat Al-Haddad ini banyak dikenal di Hadramaut, Indonesia, India, Hijaz, Afrika Timur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Tarekat Tijaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Menurut cerita, ia adalah keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari bapaknya, sedangkan nama Tijani ini diambil dari ibunya. Tarekat Tijani pernah tersiar dengan subur di Cirebon di bawah pimpinan Kiai Puntet dan saudaranya Kiai Anas di Desa Martapada dekat kota Cirebon. Wirid dari tarekat ini sangat sederhana dan wazifah yang sangat mudah. Wiridnya terdiri dari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Boleh juga dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun kesalahan dalam penulisan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.